Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi hasil kerja dari kelompok 2. Eh, Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Fikri Abdul Rosyid, 110222315, Febrian Joshua Kontu, 11022236066, Dimas Dwi Septian 11022236106, dan Ahmad Firji Altrazaki 11022220028. Baik, presentasi hasil kerja kelompok kami dengan judul Jasa-jasa teknologi mempelajari tentang bagaimana bayi tabung itu. Definisi bayi tabung. Istilah untuk bayi tabung didapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sperma di laboratorium alias in vitro fertilization atau IVF. Pembuahan itu bertujuan menciptakan embrio-embrio calon bayi, atau sederhananya bisa didefinisikan sebagai bayi tabung yang dilakukan dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma di luar tubuh dan kemudian dibuahi, setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim ibu tersebut. Untuk perkembangan bayi tabung sendiri dimulai dari 2004, yaitu dengan siklus 987 siklus, 2010 dengan siklus 2627 siklus, 2013 dengan 3581 siklus, 2014 dengan 4827 siklus, dan di 2015 5888 siklus. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa bayi tabung? In vitro fertilization atau IVF atau bayi tabung adalah pengobatan yang dilakukan untuk seseorang dengan infertilitas atau masalah genetik. Metode ini dipilih oleh seseorang yang mengalami infertilitas dan sudah mencoba berbagai cara dan terus gagal. Cara ini juga sering dilakukan pada wanita di atas 40 tahun yang mengalami infertilitas serta beberapa masalah kesehatan seperti sumbatan atau kerusakan pada falopi, gangguan ovulasi, endometriosis, pernah melakukan sterilisasi atau pengangkatan tuba sebelumnya, mengalami fibroid rahim, atau fungsi sperma yang terganggu. Pada wanita yang tidak memiliki rahim yang sehat atau terdapat risiko kesehatan serius saat hamil, bayi tabung dapat menjadi solusi yang paling tepat. Untuk kasus ini, sel telur wanita yang dibuahi dengan sperma, tetapi embrio diletakkan pada ibu pengganti. Selanjutnya, manfaat dari teknologi bayi tabung. Manfaat dari bayi tabung ada 3, yaitu pasutri long distance marriage, preservasi kesuburan, dan mencegah penyakit menular. Pertama, pasutri long distance marriage. Urusan pekerjaan kerap membuat pasangan menjalani long distance marriage atau LDM, alias hubungan rumah tangga jarak jauh, sehingga hubungan seks tidak bisa serutin pasangan non-LDM. Kemudian seiring bertambah usia perempuan, jumlah sel telur makin menurun, sehingga bisa menjadi pertimbangan mengambil program bayi tabung. Proses bayi tabung bisa dimodifikasi atau dilakukan hingga proses pengambilan sperma dan sel telur. Meski lama tidak bertemu, pasangan tetap bisa memiliki anak. Selanjutnya ada preservasi kesuburan. Pelestarian kesuburan atau pengawetan kesuburan merupakan teknologi yang memungkinkan seorang untuk menyimpan sel sperma, sel telur, atau embrio untuk digunakan lagi di kemudian hari. Dan yang ketiga itu mencegah penyakit menular. Sejumlah penyakit infeksi menular melalui hubungan seksual seperti virus HIV, virus penyebab hepatitis B dan hepatitis C akan mudah menular. Sehingga program bayi tabung dapat membantu pasangan untuk memperoleh anak yang sehat tanpa risiko penularan. Penggunaan jasa bayi tabung di Indonesia. Selama tahun 2021, jumlah pengguna program bayi tabung di Indonesia mencapai 10.000 lebih, dan 40%-nya dilakukan di klinik formula IVF Indonesia. Hadir pula klinik
Fertilitas Indonesia sebagai unit pendukung yang dapat menjangkau pasien di daerah yang memiliki fasilitas seperti konsultasi, program kehamilan, analisa sperma, dan tindakan inseminasi yang saat ini tersedia 100 klinik akan berkembang hingga 120 klinik di Indonesia. Pengguna program bayi tabung di Indonesia hanya pada rumah sakit tertentu saja, yaitu yang pertama Pusat Fertilitas Bosnia Indonesia, yang kedua Formula IVF Indonesia, selanjutnya Klinik Melati RSAB Harapan Kita, dan yang terakhir Family Fertility Center. Bayi tabung yang pertama kali dilakukan di RSAB Harapan Kita, tepatnya di Jakarta, pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia. Hingga saat ini, total siklus program IVF di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 13.000 siklus. Selanjutnya, prosedur dan syarat-syarat. Syarat-syarat menjalani program bayi tabung: yang pertama, harus pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, usia wanita sebaiknya di bawah 35 tahun. Yang ketiga, kondisi sel telur dan sperma sehat. Yang keempat, kondisi kesehatan tubuh suami dan istri terjaga. Yang kelima, pemahaman risiko dan biaya prosedur. Untuk prosedur bayi tabung, langkah pertama stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, wanita tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Langkah kedua, pengambilan telur. Kemudian operasi kecil yang disebut aspirasi folikular akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita. Dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan, dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantong folikel yang berisi telur. Jarum tersebut terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. Langkah ketiga, inseminasi dan fertilisasi. Sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut inseminasi. Telur dan sperma kemudian disimpan dalam ruang yang lingkungannya dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. Langkah keempat, kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi membelah, itu menjadi embrio, staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio yang memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Langkah kelima, transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim wanita 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Dokter memasukkan tabung tipis yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel di lapisan rahim dan tumbuh, hasil kehamilan. Sederhananya, bayi tabung bisa dipahami sebagai proses yang dilakukan dengan cara menggabungkan sel telur dan sperma di luar tubuh. Sel telur yang diambil dari calon ibu kemudian dibuahi dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehamilan pada wanita. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.